Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Kita telah mencapai pasal 10. Jika Anda melewatkan episode sebelumnya dan ingin menontonnya agar dapat mengikuti studi kami selanjutnya, Anda dapat mengunjungi situs kami, semuakitabsuci.com, di mana Anda akan menemukan semua episode dan Anda dapat membuat perpustakaan sendiri. Izinkan saya memulai dengan menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan, Saudara Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, apa topik utama dari pasal 10? Dia melanjutkan idenya yang dia mulai di pasal 8 dan judul utama di pasal ini adalah batas-batas kebebasan Kristen dan mengesampingkan hak pribadi untuk kebaikan orang lain. Dan dalam pasal 8, dia memberitahu kita tentang bahayanya tersandung orang lain ketika seorang percaya duduk di kuil berhala. Kemudian di pasal 9 dia menampilkan dirinya sebagai contoh dari pengabaian haknya. Sebagai pelayan, dia mengakhiri pasal 9 dengan peringatan serius. Dia berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Dan saya menganggap ayat ini pendahuluan pasal 9. Apa arti dari ayat ini secara singkat? Saya mendisiplinkan tubuh saya mengendalikan diri, dan saya mengendalikan keinginan saya. Kontrol. Saya mengendalikan diri saat melayani Kristus. Jangan sampai saya akan mengkhotbahkan Injil kepada orang lain dan terlibat dalam kedagingan pada saat yang sama. Jika ini telah terjadi, mungkin saja saya belum menjadi orang percaya. Benar, ditolak. Ditolak, yang berarti bahwa saya belum memperoleh kehidupan yang kekal sejak awal. Dan ini adalah peringatan, berkhotbah tidak membuktikan kebenaran dari iman seseorang. Benar. Lalu apa yang membuktikan kebenaran iman? Kehidupan kudus. Dia ingin mengatakan bahwa jika seseorang melayani dan hidup dalam kenajisan, ada keraguan bahwa dia telah lahir dari Tuhan sejak awal. 100%. Benar. Kekudusan adalah bukti terkuat tentang kebenaran iman. Dan setelah itu, dia mulai mengkonfirmasi fakta ini dalam pasal 10. Benar. Contoh mana yang dia sebutkan? Orang-orang Israel dan semua hak istimewa yang telah mereka nikmati. Tapi sayangnya mereka dikalahkan oleh keinginan mereka. Di dalam konfirmasinya atas ide ini, ia menulis ayat pertama dari pasal yang ke-10, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang tersebut ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun." Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, "Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular."
Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dr. Farid, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak membaca sejarah akan mengulang sejarah. Bagaimana ungkapan ini bisa diterapkan pada orang Israel dan pada kita di era sekarang ini? Ini diterapkan secara total karena Rasul Paulus berangkat dari kesalahan dan pelajaran sejarah yang sesuai dengan yang dihidupi oleh jemaat Korintus. Yang terjadi pada masa Israel di masa lalu hanyalah sebuah contoh untuk apa yang mungkin terjadi dengan jemaat Korintus dan dengan kita semua. Khususnya dalam hal apa? Mereka menikmati banyak berkat dari Tuhan dan menikmati banyak keistimewaan. Misalnya, mereka dibaptis oleh Musa di awan, mereka menyeberangi Laut Merah. Hal-hal yang tak biasa terjadi pada mereka, awan memimpin mereka, dan laut terbelah di depan mereka. Mereka makan mana, Tuhan mengirim mereka mana. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sebuah batu yang dipukul dan air keluar darinya untuk melepas dahaga mereka. Namun, terlepas dari berkat semua ini dan hak istimewa ilahi, mereka bernafsu dan menggerutu terhadap Tuhan. Dan mereka jatuh ke dalam dosa dari menyembah berhala dan juga amoralitas seksual. Jadi dia berkata bahwa apa yang terjadi pada mereka memiliki pelajaran bagi kita. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Kita seharusnya tidak bernafsu seperti mereka. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Jadi dia menulis hal-hal itu untuk memperingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam perangkap yang sama. Dalam dosa yang sama. Ada ungkapan yang perlu kita perjelas sedikit. Apa arti dari perkataan dibaptis dalam awan? Bagaimana mereka dibaptis dalam awan? Kata dibaptis berarti menyatakan kepatuhannya di bawah kepemimpinan seseorang, kesetiaannya kepada orang ini. Jadi mengingat bahwa mereka menerima Musa sebagai pemimpin mereka. Rasul Paulus menyebutnya di sini pembaptisan. Sebenarnya mereka tidak dibaptis secara harafiah. Musa tidak membaptis mereka satu persatu. Jadi mereka tidak dibaptis di laut. Apakah dia menganggap penyeberangan laut mereka sebagai baptisan? Baptisan air misalnya? Sebenarnya saya tidak melihat itu. Tapi ini hanya ekspresi dan dia ingin menyatakan bahwa mereka bergabung di bawah naungan Musa. Mereka dipersatukan dengan Musa. Bersatu dengan Mereka dibaptis Musa. mengikut Ya, Musa mereka menerimanya sebagai sebagai seorang pemimpin. Dan jika seorang dari negara-negara sekitarnya pasti akan bertanya pada mereka tentang pemimpin mereka, mereka akan menjawab Musa. Kami semua menerima kepemimpinan Musa. Dan dengan menyeberangi air laut, seolah-olah mereka mengkonfirmasi persatuan mereka dengan orang ini sebagai Bahwa pemimpin. mereka berada di bawah kepemimpinan Musa. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Dalam ayat 5 dia berkata, tetapi kebanyakan dari mereka Allah tidak berkenan. Dan setelah itu tertulis, dan dihancurkan oleh ular. Dihancurkan oleh si perusak. Saya takut, dapatkah orang percaya di zaman kita ini dihancurkan setelah dia diselamatkan? Memang sejumlah besar orang beriman memiliki ketakutan ini. Berdasarkan analogi itu, dapatkah orang beriman dihancurkan akibat jatuh ke dalam dosa? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, dia tidak berbicara tentang orang percaya sejati yang memiliki hubungan nyata dengan Tuhan, bahkan dengan konsep perjanjian lama. Kedua, kita tidak memiliki apapun untuk mengkonfirmasi kehancuran ini, bersifat abadi. Atau itu adalah kehancuran sementara. Mereka telah jatuh di bawah penghakiman dan hukuman Allah, dan mereka mati di padang gurun. Jadi saya harap kita tidak mencampur apa yang terjadi pada mereka dan apa yang terjadi sekarang. Tapi untuk memastikan bahwa orang itu seorang percaya sejati, pertama saya harus mengajukan pertanyaan, apa ciri orang percaya sejati sebelum mengatakannya? Ada kemungkinan dia akan dibinasakan atau tidak. Siapa dia? Ada banyak yang mengatakan bahwa mereka beriman. Tapi saya akan mengatakan ciri yang sebenarnya percaya, fitur pertama. Dia adalah orang yang lahir dari Tuhan dan memperoleh sifat baru dari Tuhan yang muncul dalam hidupnya.
Karena natur baru ini memiliki keistimewaan. Kedua, karena dia lahir dari Allah, dia telah menerima Kristus sebagai penyelamat dan Tuhan bagi hidupnya. Tiga, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Ini adalah 3 fitur utama dari orang percaya sejati. Jika orang tersebut mempraktikkan urusan agama dan suka menghadiri pertemuan dan mempelajari kitab suci dengan hati dan berpartisipasi di pelayanan dalam bernyanyi dan sebagainya, tetapi di sana tidak ada bukti dari kehidupan baru, tidak ada kehidupan yang suci, dia masih hidup dalam kejahatan sebelumnya, atau dia tidak punya integritas dalam perilakunya, atau dia tidak menghindari dosa, atau dia tidak memiliki cinta sejati kepada orang beriman, lalu ada tanda tanya besar di sini. Jika orang ini adalah seorang percaya sejati, dia tidak akan dihancurkan, tapi diperbaiki. Tapi jika dia belum memperoleh kehidupan dari Tuhan, maka dia mungkin akan hancur jika dia tidak bertobat. Benar. Tetapi bagaimana dengan dosa orang beriman? Di manakah posisi mereka? Apa yang mereka lakukan padanya? Lihatlah saudara ayat. Aturan bagi orang percaya adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Dan pengecualian adalah ketika dia tergelincir dalam dosa. Saya akan menyebutkan beberapa ayat. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam doa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Roma 6, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah Bagi mati? dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Di sini dia menetapkan aturan. Ayat lain, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Di sini dia berbicara tentang sifat baru yang ada dalam diri orang percaya. Dan tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat. Tidak bisa berbuat dosa. Jadi jika terjadi dosa, itu akan datang dari sifat lamanya dan dalam hal ini itu pengecualian. Ayat ketiga, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa. Ayat ini ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Perhatikan bahwa dia tidak mengatakan ketika seorang berbuat dosa. Tapi apa yang dia katakan? Jika seorang berbuat dosa, ada perbedaan antara ketika dan jika. Ketika berarti dia masih berbuat dosa. Ketika dosa datang, Ketika ada itu datang ada naungan naungan atas atas orang itu. Ya, aku ingin fokus pada fakta bahwa jika berarti itu pengecualian. Pengecualian dalam kehidupan orang beriman untuk berbuat dosa. dan bahkan jika orang percaya berdosa tidak ada kemungkinan untuk binasa. Tentu. Adakah ayat yang memberi kita jaminan abadi? Banyak ayat, misalnya yang paling terkenal adalah perkataan Kristus yang memuliakan dia. Dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka Dan dan aku mengenal mereka. aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Rasul Paulus dalam menekankan masalah ini menggunakan beberapa hal dari perjanjian lama yang mungkin tampak sebagai simbol. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa mereka makan makanan rohani, dan setelah itu dia berkata bahwa mereka minum minuman rohani dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dia berkata batu karang itu Kristus. Saya ingin berhenti pada masalah tentang pelajaran simbolik. Apa batas penggunaan simbol dalam Alkitab? Di sini dia berkata bahwa batu itu melambangkan Kristus. Sebenarnya ada ajaran simbolis dalam perjanjian lama. Kita tidak menulis itu, tapi kita membaca tentang ajaran simbolis di banyak tempat dalam perjanjian baru. Seperti apa? Misalnya dalam Galatia pasal 4, Paulus membandingkan antara hukum dan kasih karunia. Ya, Jadi dia berbicara tentang adanya perbedaan antara Hagar dan dalam Sarah. sebuah contoh. Dalam sebuah contoh dan dia mengatakan ungkapan ini. Dalam Galatia 4, dia mengatakan bahwa kita tahu cerita ini. Bahwa Abraham mempunyai 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Setelah itu dia berkata di ayat 24. Saya akan bacakan ayat 23 terlebih dulu. Silakan. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanaka menurut daging. Siapa budak wanita itu? Hagar. Anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Sarah. Ini adalah suatu kiasan. Perhatikan frasa ini. Karena itu tidak berarti bahwa cerita itu tidak terjadi. Tidak. Itu adalah kisah nyata, tetapi mengandung makna simbolis. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Perjanjian pertama adalah perjanjian hukum dan melahirkan anak-anak perhambaan. Ketika Sarah mewakili anugerah,
yang melingkupi kita ini. Dan Kristus, telah mengatakan tentang ular tembaga, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya, tetapi mari kita luruskan juga ketika kita berbicara tentang kitab suci. Jika simbol ini melayani hal yang dilambangkannya, kami tidak keberatan sama sekali mengekstraksi makna yang indah dari simbol tersebut. 100% Kita melihat benar. bahwa Yusuf adalah lambang Kristus yang indah. Tetapi tidak ada ajaran yang jelas yang mengatakan bahwa Yusuf adalah lambang Kristus. Tapi Ya. kita menemukan Kristus dalam dia. Seolah-olah kitab suci ingin mengatakan bahwa Kristus hadir dalam semua halaman perjanjian lama. Benar. Baik. Saya punya komentar untuk ayat 12 dan 13. Dia berkata, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya ingin tahu bagaimana semua penonton dan saya bisa berhati-hati terhadap dosa dan bagaimana kita dilindungi. Dan di manakah penghiburan yang dapat membuat kita berdiri teguh pada saat pencobaan? Dia menyebutkan di sini 2 faktor yang mendorong kita. Faktor pertama adalah pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, yang artinya bahwa pencobaan apapun yang akan kita hadapi membuat kita melakukan kejahatan, kita harus tahu bahwa itu berada dalam batas kemampuan manusia. Benar. Jadi tidak ada dari kalian yang harus mengatakannya, bahwa Tuhan telah menempatkan saya pada suatu posisi. Itu di atas kemampuan saya, dan saya terpaksa misalnya berbohong, saya terpaksa mencuri, saya terpaksa melakukan perbuatan asusila. Tidak. Nomor 2, Allah dalam kesetiaannya. Ketika kita dihadapkan pada sebuah pencobaan yang setan taruh di hadapan kita, dia akan selalu memberi kita cara melarikan diri, sehingga mampu menanggungnya dan untuk menang. Apa jalan keluarnya? Jalan keluar. Seperti misalnya di dalam semua bangunan yang dirancang dengan baik, ada jalan keluar, Ya, yaitu sebuah pintu darurat. pintu darurat dan khususnya pada saat kebakaran. Dan instruksinya selalu jika Anda mendengar suara dari sebuah alarm bahwa kebakaran terjadi, pergi dari pintu darurat, pintu keluar. Dan ini artinya dia orang beriman. Mungkin diserang oleh godaan, tetapi dia harus membuka matanya dan dia akan menemukan bahwa Tuhan telah memberinya jalan keluar. Saya akan menggunakan 2 contoh. Contoh pertama, Yusuf. Yusuf terus-menerus diserang oleh godaan percabulan oleh istri Potifar. Ya. Dia menolak dan dia menolak. Dan ketika sang istri menangkapnya, dia meninggalkan pakaiannya. Dia melarikan diri. Dan itu adalah cara untuk melarikan diri. Benar, ya. Itu sebabnya dia segera berkata lari. Baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan terkait bagian dari ayat 15 sampai ayat 22. Tolong jelaskan lebih banyak tentang perjamuan Tuhan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang perjamuan Tuhan mengingat ayat-ayat ini, Dr. Farid. Sebenarnya ada banyak aspek, saya akan mulai kali ini dengan aspek penting. Pemecahan roti. Memiliki banyak nama dalam perjanjian baru. Perjamuan kudus, memecahkan roti, meja Tuhan, perjamuan Tuhan. Betul? Konsep pertama yang kita inginkan untuk membangun di episode ini adalah roti dan cangkir. Yang kita ambil tetap dalam substansi diri mereka sendiri. Roti tetaplah roti, Roti dan anggur. dan anggur tetaplah anggur. Tidak ada transubstansi roti, tidak secara harafiah diubah menjadi daging Kristus, dan anggur tidak secara harafiah diubah menjadi darah milik Mengapa Kristus. seharusnya tidak ada tersubstansiasi? Untuk banyak alasan. Apa Alasan pertama, apakah itu semua? Karena satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia telah mempersembahkan tubuhnya satu kali dan selamanya, dan itu sudah cukup untuk keselamatan kita dan pemurnian kita.
Jika saya berasumsi bahwa ini darahnya dan ini adalah dagingnya, maka saya telah memisahkan darah dari dagingnya yang berarti dia sekarat. Berkali-kali, setiap saat kita menerima komuni, seolah-olah kita mengatakan bahwa dia sedang sekarat lagi. Urusan logis lain, bagaimana bisa kita minum darah Kristus? Jika di masa lalu, bahkan di hadapan hukum dilarang minum darah. Betul? Benar. Bisakah kita datang sekarang dan berkata bahwa anggur ini telah diubah menjadi darah untuk mabuk? Tentu saja tidak. Hal ketiga adalah bahwa Kristus sendiri berkata, lakukan hal ini Sebagai peringatan akan aku. sebagai peringatan akan aku. Bagaimana kami memperingatimu Tuhan? Bukan dengan benar-benar memakan daging saya atau minum darah saya secara harafiah, tetapi melalui simbol-simbol tersebut. Roti ini melambangkan dagingku, dan cawan ini melambangkan darahku. Dan ketika kamu makan dan minum, engkau memperingati aku. Dia tidak mengatakan, lakukan itu untuk memperoleh kehidupan yang kekal, atau tinggal di dalam aku. Tidak, tapi ini peringatan. Iya, tetapi ketika dia berkata dalam Yohanes 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Jadi di Yohanes 6 kita membaca tentang makan daging dan minum darah, tinggal dan menerima hidup yang kekal. Apakah maksudnya melakukan peringatan atau apakah ini memiliki makna lain? Dalam Yohanes 6, Kristus tidak berbicara tentang peringatan akan kematiannya. Dia bicara tentang iman kepadanya. Dan dia membandingkan memiliki iman kepadanya dengan makan darinya dan meminum darahnya. Jadi dia mengatakan kata-kata ini. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Tetapi mengenai topik peringatan, kita tidak membaca sama sekali tentang kehidupan yang kekal. Ingatkan saya saat Kristus mengucapkan kata-kata yang disebutkan dalam Yohanes 6. Dia mengatakan pada mereka pada hari raya Paskah pertama di tahun pertama pelayanannya. Jadi itu bertahun-tahun sebelum kejadian melakukan peringatan. Melakukan peringatan adalah pada malam dia dihianati Di mana? sebelum disalibkan. Apakah dia Apakah dia mengucapkan mengucapkan perkataan ini? Di mana dia mengatakannya? Dia menyebutkan pembicaraan tentang makan dan minum darinya di Galilea, Iya. di samping Kapernaum. Tetapi pembicaraan tentang perjamuan Tuhan disebutkan di Sotoh atas, di Yerusalem. Jadi ada perbedaan waktu antara dua insiden dan ada juga perbedaan geografis. Dan ada perbedaan di antara pendengarnya. Siapakah pendengar di Pendengarnya? Yohanes 6? Mereka adalah orang banyak yang mengikuti Kristus. Tapi di sini mereka adalah murid-muridnya. Dan banyak orang tidak percaya di situ. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya karena ketika mendengar kata-kata ini, mereka meninggalkannya Dalam dan Yohanes 6. pergi. Tapi di Di perjamuan, sini, mereka dia adalah sedang murid-muridnya. berbicara kepada orang Mereka percaya. adalah muridnya. Jadi Yohanes 6 tidak berbicara tentang melakukan peringatan, tentang perjamuan Tuhan, tentang perjamuan kudus, tetapi tentang menerima Kristus dengan iman Dengan karena iman. dialah yang telah mati bagi kita. Itu sebabnya ada pemisahan antara darah dan juga daging. Dan Kristus telah memperjelas hal ini dan berkata dalam Yohanes 6. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang berarti ini adalah pembicaraan spiritual. Dan orang yang percayanya dan menerimanya akan memperoleh kehidupan. Saya menantikan episode berikutnya ketika kita melanjutkan pembicaraan kita tentang meja Tuhan, perjamuan Tuhan, dan peringatan. Tapi sekarang kita akan simpulkan bersama hadirin di studio. Dikatakan tentang nenek moyang yang menyeberangi Laut Merah, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apakah artinya itu? Itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar dibaptis, tetapi menyatakan gabungan di bawah kepemimpinan seseorang. Mereka menerima Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka bergabung di bawah kepemimpinannya. Mereka bergabung dan melekat padanya. Benar. Rasul Paulus telah menggunakan contoh atau simbol dari perjanjian lama untuk membuktikan bahwa simbol ini melambangkan Kristus, batu karang, dan dia berkata bahwa mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Apa masalah simbol dalam perjanjian lama? Ajaran simbolis adalah kebenaran dalam perjanjian lama, dari topik batu dan ular tembaga dan anak domba Paskah dan banyak contoh lainnya. Dan kita menemukan itu dalam ayat yang jelas di Galatia 4 ayat 24, hal-hal apa yang simbolis. Dia berbicara tentang Hagar dan Sarah dan dia mengatakan bahwa mereka adalah simbol dari dua perjanjian. Perjanjian hukum dan perjanjian kasih karunia. Selama simbol melayani hal yang dilambangkannya, maka tidak ada masalah dalam menggunakannya dan tidak ada kontradiksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, sejarah ditulis untuk kita untuk memperingatkan kita. Segala sesuatu yang terjadi pada nenek moyang orang-orang Israel di masa lalu, ditulis untuk instruksi kita. Dan kitab suci telah memberitahu kita, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka ditinggalkan di padang gurun dan tidak mencapai tanah perjanjian. Seolah-olah kitab suci ingin memberitahu kita bahwa
Allah mencari kesalehan rohani, kesalehan hati. Ada banyak orang menjadi pengikut Kristus sekarang, tetapi ada kelompok yang disebut oleh kitab suci sebagai gadis-gadis bodoh dan kelompok lain disebut gadis-gadis bijaksana. Yang membedakan di antara mereka adalah tempat tinggal roh Tuhan. Yang membedakan orang yang lahir dari Tuhan adalah tempat tinggal roh Tuhan. Tidak setiap orang Kristen adalah orang Kristen sejati. Tidak semua orang yang pergi ke gereja adalah orang Kristen. Dan tidak semua orang yang memegang kitab suci adalah orang Kristen. Dan bukan setiap orang yang dipanggil dengan nama Kristus adalah orang Kristen. Tetapi orang Kristen sejati adalah orang yang bertobat dari dosanya dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya. Dan Roh Kudus berdiam di dalam dia yang menolak dosa dan terus menolaknya, dan terus ingin serta terus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Saat ini orang lahir dari Allah ini, orang Kristen sejati ini, iblis tidak bisa mendekatinya dan menghancurkannya. Karena Kristus telah berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pertanyaan untuk episode hari ini, apa konsep dari memecahkan roti, dan roti diubah menjadi daging secara harafiah, dan cawan menjadi darah secara harafiah dalam perjamuan? Apa konsep dari memecahkan roti, dan apakah roti itu berubah menjadi daging secara harafiah dan cawan menjadi darah harafiah dalam perjamuan? Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. فانسى نفسك إذا وفكرن فيه واعبدان فانسى نفسك إذا وفكرن فيه واعبدان فانسى نفسك إذا وفكرن فيه واعبدان يسوع اعبدان ربنا يسوع كله وفيه قد غدوت كاملا هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا كذا أعبد ربنا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.